welcome back to my channel. Balik lagi nih di channel aku. Nah, spesial banget nih. Kali ini aku bakal nepatin janji aku buat kasih tahu ke kalian seputar dunia endorsement. Nah, buat kalian yang masih pemula dan banyak banget nih ya yang pernah tanya ke aku waktu aku bikin box pertanyaan, gimana sih caranya biar kita dapat endorse lewat IG pribadi kita. Nah, ada beberapa rahasia yang wajib banget buat kalian tahu dan kalian perhatikan supaya buat kalian yang pengen jadi endorsement bisa keturutan. Jadi, jangan lupa ditonton video aku sampai akhir ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Oke, kali ini aku bakal nepatin janji aku buat cerita ke kalian, berbagi tips yang aku tahu gimana sih caranya supaya dapat endorse. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal endorse itu kan erat kaitannya dengan kita promosi suatu produk milik brand ke followers kita, kayak gitu kan, apalagi kalau misalnya itu di IG. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak sih ya endorse lewat TikTok, YouTube, kayak gitu. Cuman mungkin di sini yang lebih mudah itu lewat IG. Nah, buat kalian teman-teman yang masih pemula, masih mau menjelajahi dunia endorsement dan influencer, sebenarnya banyak banget yang perlu kalian pelajari terlebih dahulu dari macam-macam influencer kayak gitu. Cuman skip di sini, aku belum ngebahas sampai situ. Aku cuman mau kasih tahu beberapa tips supaya teman-teman yang masih pemula di dunia influencer atau endorsement ini bisa istilahnya merapikan IG-nya supaya bisa mendapatkan tawaran untuk endorse kayak gitu. Nah, yang pertama yang perlu kalian perhatikan itu adalah fit. Kenapa aku bilang fit? Karena gini, sekarang kita ngebahas secara kasarannya aja ya. Pasti orang-orang itu bakal suka ke sesuatu atau ke orang itu dilihat dari cover, dari fit. Istilahnya kan fit itu adalah cover kalian di Instagram. Kalau misalnya kalian di Instagram aja fitnya udah nggak rapi, gimana orang bisa tertarik sama kita? Aku ambil contoh sederhana aja, followers kalian. Gimana orang mau ngefollow kalian kalau IG kalian nggak rapi dan nggak ada sesuatu yang menarik di IG kalian? Kayak gitu. Itu sama halnya dengan online shop. Gimana online shop bisa tertarik ke kalian kalau di situ kalian nggak ada daya tarik kayak gitu. Nah, makanya yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah fit. Buat yang masih pemula dan kalian pengen menjelajahi dunia endorse biar bisa dapat endorse dari all shop, coba mulai sekarang untuk fit itu mulai dirapikan. Maksudnya dirapikan itu jangan asal upload foto gitu loh. Jadi mungkin nih kalau kalian mau upload foto, kalian bisa minta pertimbangan dulu, pertimbangan ke orang-orang sekitar kalian gitu. Ini bagus gak sih buat di-upload gitu. Atau mungkin buat kalian yang punya kelebihan nih di desain-desain kayak gitu, sekarang kan juga banyak ya yang temen-temen yang misalnya upload foto itu dikasih desain dulu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada nilai plusnya. Dan yang paling penting itu adalah seputar efek. Maksudnya efek itu bukan efek yang terlalu berlebihan, itu enggak ya. Jadi buat temen-temen yang masih suka ngejudge seseorang, ih ini efeknya kok gini sih, kok pakai efek Lightroom yang kayak gini sih, sampai fotonya kayak gini, please stop. Karena semua orang itu punya tujuan sendiri-sendiri kenapa fotonya diedit, kenapa fotonya dikasih filter kayak gitu. Karena ketika feed kita itu rapi ya, filter kita itu bisa konsisten, itu pasti feed kita itu terlihat bagus. Nah, itu adalah poin plus juga gitu loh, untuk mengundang seseorang itu tertarik dengan IG kita kayak gitu. Dan jangan biarkan kalian upload foto dengan
apa ya, foto kalian yang bener-bener natural, apalagi kalau misalnya udah aslinya gelap dan kalian biarin aja kayak gitu loh, itu pasti kan jelek juga di feed kayak gitu, dan mengurangi daya tarik orang untuk visit ke IG kalian. Jadi itu penting banget ya, apalagi kalau misalnya kalian pengen dapet tawaran. Yang kedua, kalau misalnya kalian pengen dapet endorse di IG pribadi kalian, yang paling susah itu adalah di followers ya. Beda kalau misalnya kalian pengen dapet endorse lewat manajemen, kan sekarang udah banyak manajemen influencer kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau dapat endorse di manajemen influencer, pasti brand itu kalau misalnya mau menawarkan endorse ke talent influencer itu ada kriteria sendiri. Tapi kalau misalnya lewat IG pribadi, berarti kalian harus berusaha followers kalian itu harus banyak. Aku bilang kenapa harus banyak, gak sampai yang 10k up gitu, enggak ya. Tapi biasanya kalau aku dulu itu pertama kali dapat endorse itu waktu followers aku masih 5.000, itu udah dapat endorse. Jadi buat yang masih di bawah 5.000, coba diusahain gitu buat followersnya nambah, tapi jangan sampai beli followers. Kenapa aku bilang jangan sampai beli followers? Karena pengalaman aja dari teman-teman influencer itu ya, aku juga dapat beberapa info, beberapa ilmu kayak gitu kan. Kalau misalnya beli followers itu infonya sih bisa membuat IG kita ke-banned gitu, karena kita belum bisa memastikan apakah followers itu aktif atau enggak kayak gitu. Usaha dengan cara sendiri. Caranya kayak gimana? Ya tadi yang sama aku jelasin di awal. Usahakan foto kalian itu yang kalian upload itu bagus, rapi kayak gitu, feed kalian menarik, bio IG kalian juga rapi gitu loh, jelas kayak itu, nggak alay lah ya istilahnya kayak gitu. Jadi orang-orang mau nge-follow kalian itu punya daya tarik ke kalian kayak gitu. Dan sering-sering aja gitu ngupload foto. Kenapa aku bilang sering-sering upload foto? Karena semakin kalian sering upload foto, maka foto kalian itu akan muncul di explore. Nah, kalau misalnya nih ya, foto kalian udah bagus, kalian sering upload foto, foto kalian masuk di explore, udah pasti kan banyak yang tertarik. Ketika udah banyak yang tertarik, pasti banyak yang nge-follow. Kayak gitu kuncinya. Jadi buat yang followersnya masih di bawah 5.000, jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa kok dapat endorse lewat IG pribadi kalian, tapi kalian juga harus berusaha, harus meningkatkan kualitas dari IG kalian itu kayak gimana. Kalau misalnya yang followersnya masih di bawah 5.000 tapi pengen cepet instan gitu ya dapat endorse kayak gitu, emang kunci utamanya itu di kerapian IG kalian. Dan yang kedua, kalian bisa lewat manajemen kayak gitu kan sekarang udah banyak banget ya. Itu pasti brand-brand itu kerjasama dengan manajemen kayak gitu, dan itu adalah salah satu cara yang menurut aku mudah sih supaya kalian bisa dapat endorse. Nah, terus lagi yang ketiga, kalau kalian mau dapat endorse, kalian harus punya bakat. Bakat apa yang harus dimiliki? Yang pertama, kalian harus rajin foto. Kalian harus suka foto. Kalau misalnya kalian nggak suka foto, ya udah skip aja gitu. Dibuang aja keinginannya pengen jadi influencer atau endorsement kayak gitu. Karena pasti kan kalau misalnya ada tawaran kayak gitu kan pasti foto. Kalau nggak gitu review. Nah, ini review yang paling penting. Kalian harus punya kemampuan di public speaking. Nggak harus yang bagus banget, nggak kok. Yang penting kalian berani bicara aja, berani ngomong di depan kamera. Karena nanti pasti bakal ada beberapa klien atau brand itu yang minta di review gitu, di review langsung produknya, dan kalian harus mau dan harus mempublikasikannya ke IG kalian lewat video itu. Kayak gitu sih, ada 3 ya, diingat-ingat. Yang pertama, kerapian feed dan IG, termasuk juga foto kalian kayak gitu. Yang kedua, itu followers, itu penting banget. Dan yang ketiga, yaitu kemampuan kalian dalam mereview sesuatu produk. Ini penting banget nih yang harus kalian miliki.
Yang penting yang dasaran awal 2 ini sih yang harus kalian miliki terlebih dahulu kalau misalnya kalian pengen di endorse lewat IG pribadi kalian. Terus jangan sungkan-sungkan buat kalian bikin promosi. Maksudnya bikin promosi itu bikin promosi aja di IG kalian. Misal kayak bikin poster gitu kan, kalian tulisin open paid promote, open endorse kayak gitu kan. Buat yang berminat kerjasama silahkan DM aja kayak gitu, gak usah malu-malu gitu loh. Toh juga itu adalah suatu pekerjaan yang halal, bukan suatu pekerjaan yang merugikan juga kayak gitu. Jadi itu tadi adalah tips and trick supaya kalian bisa mendapatkan endorse lewat IG pribadi kalian. Nah, untuk next aku bakal cerita lagi gimana sih endorse lewat manajemen itu keuntungannya apa, terus jenis-jenis influencer itu ada apa aja sih, dan masih banyak lagi info yang bakal aku kasih tahu ke kalian. Jadi jangan sampai lupa untuk di subscribe channel aku, like, dan kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa isi di kolom komentar. So, itu aja yang aku mau kasih tahu ke kalian di konten aku kali ini. See you di next konten. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye-bye.